Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada renungan malam saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-24. Dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Allah, nubuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menenduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjam. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijaras sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita mau berkata jujur di dalam kehidupan kita dan mengakui secara sungguh apa yang tengah kita lakoni dalam hidup ini, maka banyak di antara kita yang sudah menikmati begitu banyak berkat dari Tuhan di dalam hidup ini, tetapi kita tidak mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Bahkan kita berpikir bahwa tidak mungkin Allah akan menghukum kita. Allah tidak mungkin akan berbuat yang demikian. Sebab Dia adalah Allah yang maha murah dan maha kasih. Dengan demikian kasih-Nya dan kemurahan-Nya akan terus Ia nyatakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan kitab Yesaya pasalnya yang ke-24. Maka bagian ini mau mengisahkan kepada kita Allah dapat melakukan suatu tindakan yang olehnya semua yang menjadi sandaran di dalam kehidupan kita akan mengalami kehancuran dan kita tidak bisa dapat bersandar apa-apa dan menikmati apa-apa di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Coba kita perhatikan pada ayatnya yang pertama dari bacaan firman Allah tadi. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Apa gerangan yang terjadi jika kehendak Tuhan ini terpenuhi dan Tuhan laksanakan di tengah-tengah kehidupan
dunia di mana kita hidup di atasnya. Kalau kita perhatikan konteks bacaan firman Allah ini, maka sesungguhnya para imam dan juga para ahli Taurat, para pemimpin bangsa tidak lagi dapat menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Para raja dan para imam serta pembesar-pembesar bangsa itu menganggap remeh dan tidak mau dengar apa yang diperkatakan oleh Tuhan melalui para nabi. Mereka merasa aman dan berpikir Tuhan tidak mungkin akan menghukum umat pilihannya. Dan mereka juga berpikir bahwa mereka bisa melunakkan hati Tuhan dengan berbagai persembahan yang dapat mereka berikan kepada Tuhan. Tetapi melalui Nabi Yesaya, Tuhan memperingatkan kepada bangsanya bahwa karena perilaku hidup mereka yang sedemikian, yang sudah tidak lagi sungguh-sungguh menghormati Tuhan di dalam hidup mereka, maka Tuhan bisa bertindak. Sekaligus Tuhan bisa dapat menghancurkan apa yang menjadi sandaran hidup bagi manusia. Apa yang olehnya manusia menjadi bangga, merasa senang, merasa kuat. Mereka merasa memiliki segala sesuatu dan bisa menopang hari-hari hidup. Tuhan bisa bertindak dengan tegas dan menghancurkan apa yang sekarang menjadi sandaran hidup bagi manusia, dan manusia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Peringatan ini tentu begitu penting untuk kita perhatikan di dalam hidup kita. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui bacaan firman Allah ini, sebagai umat percaya kita mesti berwaspada dan berefleksi setiap saat di dalam hari-hari hidup kita, bahwa apa sesungguhnya yang sedang kita lakukan kepada Tuhan setelah Tuhan mengizinkan kita hidup di bumi ciptaannya dan menikmati begitu banyak perkara yang hebat. Kita dapat menikmati begitu banyak hal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bahkan sekarang ini kita telah memasuki masa modern, masa yang sangat spektakuler dengan berbagai kemajuannya. Kita harus ingat peringatan Tuhan di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di sana dengan tegas Allah sudah berfirman, jika kamu sudah memasuki hari-hari hidup yang baik, rumah-rumahmu sudah penuh dengan barang-barang yang baik, dan segala kemajuan lainnya, berhati-hatilah supaya jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allah. Peringatan ini mesti menjadi penting untuk kita ingat sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jangan pernah kita mencoba untuk membelakangi Tuhan dan mengkhianati kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kita hanya mau menikmati berkat-berkat-Nya, tapi tidak bersandar kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jika itu yang kita lakukan dan mewarnai hari-hari hidup kita, maka kita harus berwaspada sehubungan dengan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-24. Bahwa bumi sebagai tempat di mana segala sesuatu tersedia untuk kelanjutan hidup kita bisa dihancurkan oleh Tuhan.
Dan manusia akan berserak tanpa ada sandaran. Sebab tidak ada sandaran bagi kehidupan setiap orang. Tidak ada yang memiliki kelebihan di dalam dirinya. Semua manusia memiliki keadaan yang sama, sebagaimana digambarkan di dalam kitab Yesaya 24 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan tandus, setandus-tandusnya. Di sini bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa semua orang akan dalam keadaan yang sama, tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang bisa berdiri sebagai yang bisa memberi pertolongan dan memberi bantuan kepada sesamanya, sebab semua orang ada dalam kesulitan yang sama, kesusahan yang sama. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian, berhati-hatilah. Jangan sampai kita melupakan Tuhan Allah kita. Peringatan ini menjadi penting. Karena itu sebelum kita terlambat, segera kita mengalami pertobatan, meminta pengampunan kepada Tuhan, dan berserah penuh ke dalam tangan Tuhan dan bersandar kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan yang telah menolong kita untuk mengalami dan menikmati banyak hal yang hebat di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sekali lagi, jangan sampai kita terlambat membuat keputusan di dalam hari-hari hidup kita. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati kita senantiasa untuk mengalami pertobatan dan menyadari hidup ini, bahwa kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan. Karenanya Tuhan mesti menjadi satu-satunya tempat untuk kita berlari dan bersandar kepadanya. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang setiap saat memberkati dan memperingatkan kami. Biarlah kami ingat akan kebenaran firman-Mu. Kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberi perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.